Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. Kasus viral kali ini sebuah kisah yang dialami oleh seorang gadis cantik bernama Fitria Wulandari. Gadis cantik ini baru berusia 22 tahun. Gadis ini terjebak dalam gelapnya hubungan percintaan, hingga mengakibatkannya terjerumus dalam hubungan toksik, sampai hubungan intim yang menjadi terbiasa. Karena kurangnya pengawasan orang tua, gadis remaja 22 tahun ini dipaksa untuk selalu merasakan hubungan seksual hingga sulit untuk melepas mengakhiri hubungan gelap dengan kekasihnya tersebut. Hingga akhirnya gadis ini ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam ruko ketika sudah beberapa hari tidak pulang. Ketika ditemukan gadis ini sudah membiru terkujur kaku, dengan luka robek di hidung, dan beberapa luka lebam di sekujur tubuhnya. Sungguh miris kejadian ini dan sangat mengerikan. Banyak sekali gadis remaja yang terperangkap dalam hubungan toksik dan bebas, dipaksa, diracuni pikirannya, dan dirusak masa depannya. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua, yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat, dan bisa terus memberikan informasi, dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan, semoga selalu diberikan kesehatan, dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, membuat semua orang harus lebih berhati-hati, dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Cerita kali ini datang dari Bogor, Jawa Barat, di sebuah perkampungan, tepatnya di Kampung Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Bogor. Ada seorang perempuan bernama Fitria Wulandari, yang usianya menginjak 22 tahun. Dalam kesehariannya, dia sering sekali dipanggil dengan sebutan Wulan, atau Ulan. Wulan ini merupakan anak dari pasangan Iwan Irawan dan Trishna Marliani. Wulan tinggal di dalam keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan berkecukupan. Dengan kedua orang tuanya beserta 3 saudara kandungnya yang lain. Pada masa itu, ayah Wulan bekerja sebagai seorang juru parkir, dan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Pendapatan dari kedua orang tuanya tidak menentu, jadilah hal ini membuat Wulan ikut membantu kedua orang tuanya dalam mencari nafkah. Wulan sudah terbiasa bekerja keras selama hidupnya. Di usianya yang sudah menginjak 22 tahun, Wulan memutuskan untuk bekerja, dan diterima sebagai karyawan di sebuah restoran cepat saji, yaitu Marugame Udon, yang ada di kota Bogor. Dalam pekerjaannya tersebut tidak diketahui pasti apakah Wulan ini bekerja sebagai resepsionis, kasir, atau di bagian kitchen. Tapi yang jelas di tempat kerjanya ini Wulan dikenal sebagai pekerja yang rajin dan juga disiplin. Setelah bekerja di Marugame Udon untuk beberapa waktu, akhirnya pekerjaan di restoran siap saji itu harus berhenti, karena ada beberapa pertimbangan, dan membuat Wulan ini mau tidak mau pindah pekerjaan, yang akhirnya pindah ke Transmart yang ada di kota Bogor.
Lalu belum lama kerja di Transmart, tiba-tiba Transmart tutup, yang mana hal itu membuat Wulan ini sempat menganggur untuk beberapa waktu. Di saat nganggur, Wulan ini merasa tidak enak. Hanya berdiam di rumah saja, dia ingin sekali tetap membantu kedua orang tuanya dalam mencari nafkah. Makanya dia mengadu kepada kekasihnya yang bernama Alung pada saat itu. Wulan meminta Alung untuk mencarikan dia pekerjaan. Akhirnya Alung pun mencarikan pekerjaan untuk Wulan, dan berhasil mendapatkan pekerjaan di tempat karaoke, yang letaknya tidak berjauhan dari ruko tempat Alung bekerja. Lokasinya pun tidak terlalu jauh dari rumahnya Wulan, yaitu di kawasan Yasmin Tanah Sereal Bogor. Wulan yang di saat itu memang membutuhkan pekerjaan, akhirnya memilih untuk menerima pekerjaan tersebut. Wulan ini adalah sosok yang lembut dan juga cantik. Hubungan dia dengan pacarnya yang bernama Alung alias Rahmat Agil sudah dimulai sejak 1 tahun yang lalu. Alung ini usianya 2 tahun lebih muda dari Wulan, yaitu 20 tahunan, yang lahir di tahun 2003. Berbeda dengan Wulan, semenjak lulus sekolah Alung ini bekerja sebagai tukang parkir di Hotel Braja Mustika Bogor. Dan sebelum bekerja sebagai tukang parkir, Alung juga sempat bekerja sebagai penjaga taman. Jadi bisa dikatakan pekerjaan yang digeluti oleh Alung itu sebenarnya tidak sebaik pekerjaan Wulan, yang selama ini bekerja sebagai karyawan di beberapa perusahaan atau beberapa toko. Meskipun begitu, Wulan sangat menerima segala kekurangan dari Alung. Pekerjaannya, status sosialnya, semuanya diterima oleh Wulan. Wulan tidak pernah menuntut hal-hal yang aneh-aneh kepada Alung. Wulan berpikir kalau kekasihnya ini sudah mau bekerja saja itu sudah cukup, untuk dia lebih baik dibandingkan dengan laki-laki di luar sana yang masih banyak menganggur. Alung ini dikenal dengan sosok yang sangat temperamental. Suka marah-marah, cepat emosi, mungkin karena pekerjaannya di lapangan, dia sering bertemu dengan banyak orang, panas-panasan, jadinya hal itu menempa mental Alung menjadi sosok yang keras. Sementara Wulan dengan kelembutan hatinya, memiliki rasa sabar yang sangat luas untuk menghadapi Alung. Ketika Alung sedang emosi, Wulan selalu berusaha untuk menenangkan dan memberitahu kekasihnya itu secara perlahan, meskipun terkadang apa yang disampaikan oleh Wulan untuk kebaikan Alung, tidak begitu saja diterima oleh Alung. Alung ini adalah laki-laki yang keras kepala. Terkadang ketika Alung sedang tersulut emosi dan sedang marah-marah, Wulan ini juga suka dijadikan pelampiasan Alung. Bahkan tak jarang Alung ini sering memaki-maki Wulan dengan ungkapan yang kasar. Namun, lagi-lagi karena Wulan ini super sabar dan dia juga sangat cinta dengan Alung. Apapun yang Alung katakan, apapun yang Alung lakukan kepada dia, selalu dia maafkan. Meskipun begitu Alung ini di mata keluarga Wulan merupakan sosok laki-laki yang sangat baik dan bertanggung jawab. Karena di mata keluarga Wulan Alung ini adalah seorang pekerja keras walaupun punya sifat temperamental. Alung ini adalah sosok yang keras dan bermental berani. Siapapun yang mengusik akan dia lawan, seperti misalnya pernah di dalam satu kejadian, ada seorang laki-laki yang bernama Muar, yang mencoba mendekati Wulan. Alung ini tidak terima ketika mengetahui hal itu, kemudian Alung mencari tahu siapa Muar lalu kemudian mendatangi Muar. Di saat menemui Muar tanpa basa-basi Alung langsung menghantamkan kepalan tangannya ke arah Muar, dan menganiaya Muar sejadi-jadinya. Dari kejadian itu Alung ini sempat ditangkap oleh pihak kepolisian dan masuk penjara di Polsek Bogor Barat selama 2 minggu. Dari peristiwa itu meskipun Wulan tahu Alung ini segila apa ketika sudah emosi, namun Wulan tetap tidak meninggalkan Alung. Malah yang ada ketika Alung berada di dalam tahanan, Wulan beserta dengan ayah ibunya sering berkunjung ke sel tahanan tersebut untuk memberikan support kepada Alung. Sampai akhirnya kasus tersebut selesai dengan proses restoratif justice. Alung pun akhirnya bebas dan berdamai dengan Muar. Singkat cerita, Alung yang sudah tahu betapa baiknya keluarga Wulan, bisa dikatakan mulai sangat dekat dengan keluarga Wulan. Ibu Wulan sangat menyukai Alung karena memang tidak jarang Alung ini main ke rumah Wulan dan dia sangat akrab dengan adik-adiknya Wulan.
Alung ini bisa dikatakan sangat pandai membawa diri, dia hanya memperlihatkan kalau dia orang yang emosional dan temperamental kepada orang lain, dan kepada Wulan sosok yang bisa membuat dia jadi lebih terbuka. Tetapi kepada keluarga Wulan dia sama sekali tidak memperlihatkan sifat aslinya. Padahal sebenarnya bisa dikatakan Alung dan Wulan itu menjalani hubungan yang sangat toksik, yang dimana sebenarnya Wulan sering sekali mendapatkan perlakuan kasar dari Alung, baik secara verbal maupun fisik. Dan selama ini Wulan tidak pernah menceritakan apa yang dilakukan oleh Alung kepada orang tuanya, melainkan dia hanya menceritakannya kepada teman-temannya. Jadi selama ini orang tuanya tidak tahu dengan apa yang dialami oleh Wulan. Yang mengetahui semua itu adalah temannya yang bernama Ayu. Lalu tibalah pada suatu hari di mana sifat Alung belum juga berubah. Alung masih sering bersikap kasar kepada Wulan, dan di saat itu Wulan benar-benar capek. Wulan sudah mulai tidak sabar lagi menghadapi Alung. Lalu, seperti biasa Wulan menemui temannya yang bernama Ayu untuk mencurahkan semua perasaannya. Datanglah Wulan ke rumah Ayu, dan sesampainya di sana, Wulan langsung menceritakan semua permasalahan percintaannya. Wulan berkata, "Aduh aku mulai capek deh Yu, sama hubunganku dengan Alung. Aku sering dimarahi dan diteriaki. Kalau aku salah aku juga lumayan sering dipukul sama dia. Takut, pengen putus sama Alung. Tapi aku enggak bisa. Aku belum siap, aku masih mau dan masih sayang sama dia. Gimana ya, aku bingung," ungkap Wulan kepada Ayu. Kemudian Ayu yang sudah sangat muak mendengar keluhan dari sahabatnya ini langsung mengatakan, "Aduh Wulan, aku tuh kadang capek bilangin ke kamu. Kamu tuh sudah tahu kalau hubunganmu dengan Alung ini sudah tidak sehat. Tapi kamu masih saja melanjutkan hubungan ini. Sekarang gini deh, aku kasih tahu kamu supaya lepas dari hubungan itu juga percuma, karena kamu pasti akan balik lagi sama dia. Jadi aku kali ini enggak mau ngasih saran banyak sama kamu. Kalau kamu kira kamu masih kuat, dan bisa menjalani hubungan kamu, ya jalani aja sampai capek. Nanti juga kalau sudah capek sendiri kamu akan terlepas dari dia," ungkap Ayu. Dan di saat itu Wulan merasa memang benar semua perkataan dari Ayu. Percuma dia minta saran dari Ayu. Yang ada nantinya dia tetap mengikuti kata hatinya, dan walaupun hubungannya dengan Alung baru berjalan 1 tahun, tetapi di dalam 1 tahun itu banyak banget hal yang sudah dia lewati bareng-bareng dengan Alung. Ayu yang sebenarnya di saat itu sudah muak dengan curhatan temannya ini akhirnya hanya manggut-manggut aja menandakan kalau dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Wulan. Tetapi dia tahu kalau nantinya Wulan akan tersakiti lagi. Ayu yang di saat itu tidak mau banyak bicara karena menurutnya susah kalau memberikan saran kepada orang bucin, akhirnya memilih untuk mengiyakan saja semua perkataan dari Wulan. Apalagi Ayu sudah tahu kalau Wulan sudah pernah melakukan hubungan intim berkali-kali dengan Alung. Yang mana itu pasti akan sulit membuat Wulan terlepas begitu saja dari Alung. Lalu singkat cerita semakin lama hubungan Alung dan Wulan bukannya semakin membaik, sikap temperamennya Alung semakin menjadi-jadi. Dia lebih sering memarahi dan juga memukuli Wulan, ketimbang memberikan kasih sayang kepada Wulan. Sampai-sampai tubuh Wulan ini lebam-lebam akibat perbuatan Alung. Meskipun begitu, Wulan ini masih saja tidak mau lepas dari Alung, dia bahkan masih bertemu dengan kekasihnya itu untuk melakukan hubungan intim. Hingga suatu hari di tanggal 30 November tahun 2023, ketika Alung menghubungi Wulan melalui telepon, dan mengajak Wulan untuk pergi menginap di sebuah hotel. Wulan ini langsung mau dan pada saat itu Alung berkata, "Malam ini aku jemput kamu ya. Ayo kita nginap seperti biasa, kamu cari alasan apa kek untuk menginap, nanti aku jemput kamu ya malam ini," ucap Alung kepada Wulan melalui telepon. Pada saat itu Wulan yang menerima telepon kemudian menjawab, "Oke sayang, aku izin dulu ya sama ibu," ucap Wulan. Kemudian tanpa berlama-lama Wulan pun meminta izin kepada ibunya, dan dia tidak bilang mau menginap dengan Alung. Dia hanya bilang ingin pergi nongkrong ngopi bersama teman-teman.
Wulan juga mengatakan kalau nanti dia akan pulang larut malam diantar oleh pacarnya Alung. Pada saat itu karena Wulan perginya sama Alung, ibunya langsung mengizinkan. Lalu tibalah pada malam hari, sesuai waktu perjanjian mereka akan bertemu. Wulan dijemput oleh Alung di rumahnya dengan menggunakan motor, yang biasanya Alung pakai sehari-hari. Pada saat itu, Alung telah memesan sebuah hotel di daerah Pondok Nirmala, Kedung Badak, Tanah Sereal, Kota Bogor. Di dalam hotel keduanya lalu melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri. Pada awalnya semuanya biasa-biasa saja. Keduanya merasa bahagia dan puas atas apa yang mereka lakukan. Lalu sembari bermanja-manjaan kemudian mereka berbincang tentang banyak hal soal hubungan mereka. Sampailah mereka pada suatu perbincangan yang cukup sensitif. Entah apa sebenarnya yang dibicarakan, namun yang jelas keadaan mereka menjadi tegang. Obrolan mereka membuat keduanya tiba-tiba terlibat percekcokan. Mereka saling adu mulut hingga keluar kata-kata, "Kalau begini terus, dan aku juga kayaknya nyakitin kamu terus, mending kita putus aja, kita akhiri hubungan kita sampai di sini," kata Alung kepada Wulan. Wulan yang mendengar perkataan Alung itu kemudian berkata, "Apa-apaan kamu? Kamu putusin aku gitu aja setelah semua yang udah kamu lakuin sama aku. Kamu mau putusin aku gitu aja setelah kamu menggunakan badanku untuk pemuas nafsumu. Kamu meninggalkan aku begitu aja padahal aku sudah terlanjur mencintai kamu, sampai aku rela tiap hari tubuh aku kamu pakai buat kepuasan kamu. Kamu tidak bisa memutuskan dan meninggalkan aku begitu aja. Enggak, aku pokoknya enggak mau putus sama kamu. Enggak boleh. Kamu enggak boleh meninggalkan aku," kata Wulan sambil menangis dan juga memohon memegang tangan Alung. Namun Alung yang entah kenapa pada saat itu sangat ingin memutuskan hubungannya dengan Wulan. Lalu mengatakan, "Enggak, pokoknya aku sudah muak sama kamu. Aku tidak mau lagi memiliki hubungan dengan wanita seperti kamu. Kali ini aku benar-benar serius ingin putus hubungan dengan kamu," kata Alung. Kemudian Wulan yang tidak terima diputuskan begitu saja tiba-tiba berteriak. Dia berteriak sejadi-jadinya, dan berkata, "Kamu ini sangat jahat. Aku tidak mau putus," dan ucapan tersebut diucapkan sambil menangis dan berteriak, sehingga membuat Alung ini menjadi panik. Alung kemudian jadi kesal dan mengerutkan dahinya. Pada saat itu Alung jadinya refleks membekap mulut Wulan hingga Wulan ini berhenti berteriak. Alung membekap Wulan dalam posisi Wulan duduk di atas kasur. Saat dibekap Wulan ini sempat berhenti berteriak, namun tidak lama kemudian ketika Alung mengatakan akan hilang dari kehidupan Wulan, Wulan kembali berteriak lagi dengan sangat kencang. Alung yang di saat itu menjadi semakin kesal kemudian menggigit hidung Wulan hingga Wulan terluka dan akibatnya cairan merah pun muncrat keluar membasahi sprei kasur. Tak sampai di situ, Alung tiba-tiba mencekik dan menekan leher Wulan sekuat tenaganya hingga Wulan sampai kesulitan berbicara. Di saat itu Wulan sempat terbata-bata dengan mengatakan, "Tolong hentikan." "Ampun, aku menyerah," kata Wulan, dengan terengah-engah. Namun, pada saat itu Alung yang gelap mata akibat kekesalannya tidak kunjung menghentikan cekikan itu. Yang ada bukannya berhenti, Alung malah menindih tubuh Wulan dan menggenjot tubuh Wulan lagi dengan sangat kasar dan melampiaskan kekesalan itu pada tubuh Wulan. Saat itu Wulan sempat melakukan perlawanan dengan berusaha mencakar wajah Alung. Namun karena tenaga Alung lebih besar daripada Wulan, jadinya Wulan kalah, yang mana akhirnya Wulan terkena cakaran Alung. Semakin kesal karena Wulan terus mencoba melawan Alung, akhirnya kembali membekap Wulan. Namun kali ini Alung membekap mulut Wulan dengan bantal hingga menutup jalan nafas dari hidung dan juga mulut Wulan selama 5 menit. Atas perlakuan Alung kepada Wulan tersebut, Wulan akhirnya tewas kehabisan nafas di tangan kekasihnya yang sangat dia cintai itu. Pada awalnya Alung tidak sadar kalau Wulan tewas di tangannya. Dia berpikir di saat itu Wulan hanya pingsan tidak sadarkan diri. Wulan terlihat lemas di atas kasur dan Alung sempat-sempatnya ikut tertidur di samping Wulan. Karena merasa kelelahan sambil tiduran, Alung sempat memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya kepada kekasihnya itu.
Dia sempat berpikir cara apa yang harus dia ambil agar bisa putus dari Wulan. Dan tiba-tiba dia melihat ada yang aneh dari tubuh Wulan. Wulan ini terdiam tapi matanya terbuka, matanya melalak dan perutnya tidak lagi terlihat kembang kempis layaknya orang yang sedang bernafas. Dan tiba-tiba dia panik, dia sadar kalau kekasihnya itu sudah tidak bernyawa. Dia pun mulai semakin bingung. Dia memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dia mencari cara agar bisa menghilangkan jejak, dan menghilangkan jasad kekasihnya. Di saat itu dia mulai bengong dan berpikir keras. Hari pun sudah mulai pagi, sudah memasuki tanggal keesokan harinya yaitu 1 Desember tahun 2023 dini hari. Pada saat itu kondisinya sedang hujan, jadinya Alung ini tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian menjelang pukul 3 dini hari hujannya mulai sedikit mereda. Alung pun mulai kepikiran untuk meminta bantuan kepada salah seorang temannya. Setelah kepikiran meminta tolong kepada temannya ini, dia akhirnya keluar kamar dan mengendarai sepeda motor mendatangi teman dekatnya tersebut. Sesampainya dia di rumah temannya, dia mengatakan, maaf banget ya jam segini ganggu, tapi aku tahu sih jam segini kamu pasti belum tidur. Makanya aku kesini mau minta bantuan, ucap Alung kepada temannya. Kemudian temannya ini bertanya, ada apa nih jam segini, penting banget kayaknya. Dan Alung langsung tanpa berbasa-basi menyampaikan maksud dan tujuannya kepada temannya itu. Jadi gini, aku habis jatuh nih sama pacarku Wulan, sekarang dia terluka, aku ingin mengantarkan Wulan ke kediaman orang tuanya, tapi enggak ada mobil. Mau enggak kamu tolong aku buat pegangin Wulan di belakang? Ungkap Alung. Lalu kemudian teman Alung yang mendengar kata kecelakaan hatinya sangat tersentuh, dia merasa khawatir dan juga kasihan. Lalu dengan cepat mengiyakan permintaan Alung. Tanpa berlama-lama keduanya pun menuju ke hotel. Pada saat dibawa ke hotel sebenarnya temannya ini merasa agak sedikit aneh. Karena kecelakaan macam apa yang dialami oleh Alung dan pacarnya, kok sampai-sampai pacarnya sempat diistirahatkan ke hotel. Ketika sampai di kamar, lampu kamar yang semula mati kemudian dinyalakan oleh Alung. Pada saat lampu menyala, betapa kagetnya temannya Alung di mana ketika itu dia melihat Wulan sudah tergeletak, dengan banyak cairan merah berceceran di atas kasur. Tanpa banyak bertanya kemudian Wulan dipakaikan jaket dan dibungkus oleh Alung. Pada saat itu Alung berkata, biar enggak kedinginan, kasihan banget pacarku, kata dia. Padahal di saat itu Alung ingin menyembunyikan fakta bahwa badan pacarnya itu sudah mulai dingin, karena dalam keadaan sudah menjadi mayat. Tidak lama dari itu keduanya langsung membawa Wulan ke parkiran dengan menggotong tubuh Wulan. Lalu keduanya menaikkan Wulan ke atas motor. Pada saat sampai di gerbang hotel penjaga sempat menghadang motor Alung. Penjaga bertanya, ada apa nih? Siapa itu? Kok ditutup begitu mukanya? Kenapa dia? Kamu apakan dia? Kata penjaga hotel kepada Alung. Lalu Alung berkata kepada penjaga hotel, dia bilang, ini pacar saya mabuk, mau saya bawa ke rumah orang tuanya. Penjaga hotel sempat curiga, dia bertanya lagi. Yang benar kamu, kalau benar hati-hati ya, jaga baik-baik anak orang. Kemudian Alung hanya mengiyakan, dan setelah itu langsung pergi begitu saja. Pada awalnya Alung ini memang mengarahkan motor itu ke kediaman orang tua Wulan. Namun, di pertengahan jalan dia berpikir, kalau misalkan dia tiba-tiba saja membawa Wulan ke rumah orang tuanya dengan keadaan kecelakaan di pagi hari, sudah pasti orang tuanya akan curiga, karena tidak mau hal itu terjadi. Makanya Alung kemudian mengalihkan arah tujuannya ke tempat lain. Pada saat itu dia hanya kepikiran satu tempat yaitu ruko yang masih kosong, yang biasanya menjadi lahan parkir tempat dia bekerja. Ruko itu berada di Jalan Dr. Sumeru Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Dibawalah Wulan ke ruko tersebut, sebagai penjaga sekaligus tukang parkir Alung memiliki kunci ruko tersebut. Lalu dia beralasan kepada temannya yang membantu dia dengan berkata enggak jadi ya ke rumah orang tuanya, nanti biar Wulan dijemput saja ke ruko sama ayahnya.
Kita putar balik aja ya, kita bawa saja dia ke ruko yang biasa tempat aku kerja, kata Alung. Temannya di sana semakin merasa aneh tetapi dia tidak bisa bertanya banyak, dia mengikuti saja apa keinginan Alung. Mereka lalu putar balik ke arah ruko kemudian menggotong Wulan ke lantai 2. Sesampainya di lantai 2 Wulan ini dibaringkan di atas meja yang ada di sana. Setelah itu Wulan ditinggalkan begitu saja. Alung kembali mengantarkan temannya dan dia kembali ke hotel untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Di saat itu temannya ini belum juga bertanya apapun kepada Alung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, Alung yang sudah berada di hotel, berusaha untuk menghilangkan semuanya, dan membuang sprei yang penuh dengan cairan merah itu di sebuah jalan yang sepi. Barulah setelah itu Alung mengganti sprei hotel tersebut dengan sprei baru yang dia bawa. Setelah semuanya selesai, Alung memilih untuk pulang ke rumahnya. Di sisi lain orang tua Wulan mulai khawatir, Wulan yang janjinya akan pulang diantarkan oleh Alung tidak kunjung pulang ke rumah. Lalu kemudian orang tua Wulan bertanya kepada Alung melalui telepon, mereka berkata, "Alung, Wulan kemana kok enggak pulang-pulang? Dia katanya kamu yang akan antar dia pulang." Kemudian pada saat itu Alung berkata, "Iya, semalam kan aku mau antar dia pulang, tapi katanya dia mau ke Cilebut dulu, ke tempat temannya. Jadi ya sudah aku antarkan saja Wulan ke sana." "Memangnya enggak bilang sama ibu sama bapak ya?" kata Alung. Lalu tidak lama kemudian seperti biasa di tanggal 2 Desember tahun 2023. Alung bertemu dengan ayahnya Wulan di depan ruko untuk menjalankan pekerjaan mereka sebagai tukang parkir. Ketika bertemu dengan ayahnya Wulan, Alung ini mengatakan, "Wulan nanti malam katanya minta dijemput sama ayah di Cilebut." Kemudian ayah Wulan yang tidak menaruh curiga apapun kepada Alung bilang, "Oh ya sudah, kalau sudah ada kabar, tidak apa-apa nanti ayah jemput." Singkat cerita, Iwan ayahnya Wulan yang sudah capek bekerja di hari itu, kemudian pulang ke rumahnya, namun belum sampai dia di rumah, tiba-tiba Alung menelpon Iwan dengan mengatakan, bahwa ada yang tertinggal di tempat parkir. Meskipun Iwan ini merasa tidak ada yang tertinggal, dia pergi ke lokasi tersebut. Tiba-tiba saja Alung memohon minta maaf sambil mengakui bahwa Wulan telah jatuh dari motor dan berada di dalam ruko. Dia berkata, "Pak, maafin Alung bawa Wulan jatuh dari motor, sekarang dia luka-luka, Alung bawa Wulan ke ruko atas," ucap Alung sambil menangis. Pada saat itu Iwan yang merasa kaget dengan apa yang diucapkan oleh Alung kemudian tanpa banyak bertanya langsung lari ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di lantai 2 ruko, dia melihat kondisi anaknya. Iwan sangat terkejut dan mengatakan, "Astagfirullah ya Allah, ini sudah hancur, rusak," menunjuk ke bagian hidung dari Wulan. Wajah Wulan di saat itu sudah membiru dan dia berkata, "Ini emah anak saya sudah meninggal, kamu tega banget Alung. Kenapa kalau tahu kecelakaan tidak langsung saja dibawa ke rumah sakit? Kenapa harus dibawa ke ruko begini?" ucap Iwan sambil menangis. Pada saat itu Alung hanya menjawab, "Saya takut Pak." Iwan yang tidak mau membuang-buang waktu mendengar penjelasan Alung, dan curiga kalau itu bukanlah akibat kecelakaan, kemudian langsung berinisiatif menelpon pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan itu langsung datang ke TKP. Polisi langsung menyelidiki kasus itu dan mengevakuasi jasad Wulan. Lalu ayahnya Wulan Iwan menelepon beberapa pihak tersebut. Setelah itu jenazah Wulan yang sudah dievakuasi dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan untuk dilakukan otopsi. Polisi melakukan interogasi kepada beberapa orang yang ada di sana termasuk kepada keluarga Wulan. Dari sejumlah keterangan saksi kemudian pihak kepolisian menetapkan semua arah dan tuduhan ada kepada Alung. Karena pada awalnya keterangan dari Alung itu adalah gara-gara kecelakaan lalu lintas. Namun kesalahan Alung adalah Alung membiarkan jasad dari Wulan tergeletak di lantai 2 ruko tersebut. Pada saat awal diinterogasi, Alung ini tidak mengakui kalau perbuatannya ini adalah aksi eksekusi. Dia menceritakan cerita palsu tentang kecelakaan lalu lintas. Tapi pengakuan Alung kepada pihak kepolisian dianggap terlalu berbelit-belit, dia mengatakan kalau itu murni kecelakaan lalu lintas.
Namun polisi tidak percaya begitu saja, hingga akhirnya pihak kepolisian menemukan banyak barang bukti yang mengarah pada Alung. Dari berbekal CCTV, polisi mendapatkan banyak bukti, termasuk bukti kalau Alung yang mencoba menghilangkan barang bukti berupa spray, dan juga sempat terlihat membawa jasad Wulan. Dari bukti tersebut polisi terus saja mendesak Alung. Dengan suara lesu kemudian Alung yang sudah tidak tahan akhirnya mengakui dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak kepolisian. Hingga akhirnya di tanggal 3 Desember tahun 2023 Alung pun resmi ditetapkan sebagai pelaku dari kasus eksekusi pembunuhan Wulan. Dan temannya Alung yang tadinya membantu Alung untuk membawa jasad Wulan hanya dijadikan sebagai saksi, karena di dalam kasus ini temannya tersebut tidak mengetahui apapun. Lalu atas kejadian ini karena Alung melakukan aksi eksekusi tanpa direncanakan, dia dikenakan pasal 338, subsidiar 351 ayat 3, tentang eksekusi dengan ancaman penjara 15 tahun. Itulah dia sobat kisah viral, kehidupan tragis yang dialami oleh Wulan, yang terlalu cinta kepada pacarnya Alung, sehingga nyawanya harus berakhir di tangan kekasihnya tersebut. Itulah kasus yang belum lama ini terjadi, sungguh bejat dan tak berperikamanusiaan. Semoga atas kisah yang sudah kisah viral sampaikan ini, menjadi pelajaran untuk kita semua, agar terus mengawasi anak-anaknya yang sudah beranjak remaja. Memasuki usia yang rentan untuk memilih, mana yang baik, dan mana yang buruk. Peran dari orang tua amatlah besar. Karena itu, agar senantiasa menjaga perilaku, dari tindakan para remaja di luar sana, yang sudah sangat tidak terkendali. Banyak dari para remaja itu terjerumus pada sebuah keseharian yang negatif, hingga menjadi kebiasaan yang tidak mereka sadari. Sebab, umumnya para remaja sedang berada pada proses menemukan jati diri, dan mereka sering mencoba hal-hal yang baru, yang bahkan itu termasuk hal-hal ke arah yang negatif. Bagi semua sahabat kisah viral, teruslah waspada dari hal-hal yang tidak baik, jagalah semua saudara, kerabat, keluarga kalian yang berharga, dari kejahatnya orang-orang yang ada di luar sana. Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun, dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi di cerita kisah viral selanjutnya.